Sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Ringan itu bukan murah ya. Ringan itu memudahkan. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya itu Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian. Allah gak pengen menyusahkan kalian. Dari mulai mahar aja udah ringan. Sebaik-baik perempuan yang maharnya paling ringan. Dan saya dulu ketika nikah, mahar istri saya itu paling ringan untuk saya. Apa maharnya? Saya ketika nikah kan masih berstatus mahasiswa di Kairo. Jadi ceritanya ayat-ayat cinta gitu. Walaupun saya anak tukang pangkas, tapi alhamdulillah Allah kasih banyak kemudahan. Saya nikahnya tuh di Masjidil Haram loh. Nikahnya di Masjidil Haram. Cuman kita nikahnya itu video call gitu. Nikahnya pakai video call. Saya lagi haji, calon mertua alhamdulillah qadarullah haji juga. Istri saya di Mesir. Waktu itu belum jadi istri. Calon istri saya di Mesir. Kita video call. Cuman kalau dulu kan video callnya tuh mahal, nggak kayak sekarang. Nelfon, saya terima nikahnya. Terus saya udah selesai akad. Kita suami istri loh. Oh iya, gitu. Nah, pas mau nikah, saya kan berangkat ke Mesir itu modalnya. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton di YouTube lah cerita saya berangkat ke Mesir. Lulus pesantren, pengen ke Mesir tapi nggak punya duit. Ikut tes beasiswa nggak lulus. Soalnya gak pinter lah ya. Pas ikut tes beasiswa disuruh apa, saya ngomong apa. Dia ngomong apa, saya ngomong apa. Pokoknya gak lulus aja. Akhirnya pas lihat daftar yang lulus, saya gak ada di situ. Oh gak lulus, ya udah deh, saya kuliah di sini aja. Terus, tapi saya setiap nonton dulu tuh ada dunia dalam berita ya. Gak kayak sekarang, dulu ada dunia dalam berita. Terus di akhir dunia dalam berita kan suka ada perkiraan cuaca gitu. Suka ada Kairo. Penasaran, pengen banget ke Kairo. Terus ustadz-ustadz saya juga banyak yang pulang dari Kairo, cerita Kairo tuh keren segala macam. Pengen pokoknya ke Kairo, walaupun gak kuliah juga pokoknya ke Kairo. Alhamdulillah sejak kecil beberapa kali saya juara musabakoh. Akhirnya ngumpulin ada 10 juta modal berangkat ke Kairo. Pas daftar ke travel, ternyata biaya ke Kairo itu emang 10 juta tiket return. Soalnya visa saya itu visa turis. Dan gak ada biaya hidup untuk tinggal di Kairo. Akhirnya saya mulai galau. Berangkat gak ya? Saya nanya ke Ustadz, saya kayaknya gak jadi ke Kairo deh. Kenapa? Biayanya gak cukup. Berapa emang? Adanya cuma untuk ongkos tiket doang. Gak ada biaya hidup, gak kenal siapa-siapa, gak ada beasiswa. Ustadz saya cuma ngasih satu nasihat yang sampai hari ini saya ingat. Apa kata Ustadz saya? Nan, kamu percaya nggak Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama? Ya iya dong Ustadz, masa Allahnya beda? Nah, sekarang Ustadz tanya, yang ngasih kamu makan di Indonesia siapa? Kan nggak mungkin kalau udah gitu saya bilang orang kan ya, atau orang tua. Allah dong Ustadz. Ya udah kalau Allahnya sama, Allah yang ngasih kamu makan di Indonesia, Allah juga yang ngasih kamu makan di Mesir. Ya juga ya. Kamu di Indonesia punya keluarga? Punya, orang tua, keluarga semuanya. Cuma satu doang yang belum punya, dia sih. Cuman saya nggak ngomong kayak gitu. Terus kata ustaz saya, ya udah berarti nanti Allah juga yang akan ngasih kamu keluarga di Mesir. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah yang kasih, Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang ngasih kecukupan, Allah yang ngasih keluarga bernaung. Berangkat aja, Allahnya sama kok. Oh iya ya, benar. Daftarlah saya tuh. Berangkat ke Mesir, gak bawa uang sama sekali. Di kantong saya tuh 0. Sampai di Mesir, alhamdulillah, hari pertama saya daftar di Al-Azhar, dites lagi tuh.
coba kamu dari mana? Indonesia. Oh Indonesia. Kamu bisa ngaji? Soalnya bagi orang Mesir, orang selain Arab kayaknya susah kalau mau ngaji. Dites, bisa ngaji nggak? Dikit-dikit. Coba kamu ngaji. Alhamdulillah saya baca sebaik yang saya bisa. Dia nangis, baper. Jadi yang tesnya tuh baper, langsung nangis. Pak, maaf Pak ya, maaf, saya nggak ada maksud bikin bapak baper gitu. Terus enggak, masya Allah, barakallah, dia senang banget dengan tilawah saya. Akhirnya ya udah, kamu dapat beasiswa. Saya curang di situ. Oh enak gini dapat beasiswa, daftar lagi tuh ke lembaga-lembaga pemberi beasiswa di tempat lain. Akhirnya saya dapat beasiswa 3 lembaga sekaligus. Coba bayangin, teman-teman yang lulus beasiswa di Indonesia cuma dapat 1. Saya yang lulusnya di sana dapatnya 3. Saya akhirnya tinggal di 3 tempat tinggal. 1 di asrama, 1 lagi di dekat Sungai Nil, biar bisa ngelamun di depan sungai, view Nil view gitu ya. Terus 1 lagi tinggal di pedesaan, biar saya dapat suasana Arab pedalaman. Dan di pedesaan itu saya ada pengalaman unik banget. Di dekat rumah saya itu ada kandang keledai. Dan kita tahu kan hadis kata Nabi, kalau kalian mendengar suara anjing atau suara keledai, maka berta'awuzlah karena itu ada setan ya, anjing sama keledai. Kalau di Indonesia nggak populer keledainya karena nggak ada. Jadi populernya anjing. Kalau kalian mendengar suara ayam, berarti itu malaikat. Jadi setiap kali ada keledai di sebelah rumah saya bersuara panjang, saya langsung ta'awuz. Jangan-jangan ada setan nih, ada zombie gitu ya. Jangan-jangan tren tubusan gitu kan. Wah, jangan-jangan ada setan. Ternyata si keledainya teh nggak berhenti suaranya, terus aja gitu. Akhirnya saya bosan kan, keganggu sama suara keledai, saya pergi. Pas saya pergi dia berhenti, coba. Aneh kan nih? Wah, saya tanya ini setannya siapa ini kok gitu gini? Saya tahu dia nggak berhenti, saya pergi berhenti dia. Ini artinya saya punya tempat tinggal 3 di Mesir. Alhamdulillah nikmat hidupnya. Tapi namanya mahasiswa kadang-kadang masih jomblo gitu, hidup nggak jelas. Makan sehari 3 kali makan di restoran foya-foya awal bulan. Pas pertengahan bulan ke sana, makannya cuma minum air putih sama korma yang kering, harus direndam dulu baru bisa dimakan. Korma kering tuh direndam 2 jam kemudian baru dimakan. Jadi kalau misalnya sarapannya jam 8, jam 6 habis subuh rendam korma. Jam 8 baru bisa dimakan. Itu makanan kesukaan Nabi loh. Korma keras direndam dengan air, namanya aswadain, 2 yang warna hitam, korma dan air. Nah, saya coba usaha jual bakso. Yang bikin bakso bukan saya sih, teman bikin bakso, saya jual. Dan saya kalau jual bakso itu ngasihnya pakai mood. Kalau saya lagi mood ngasihnya banyak, kalau lagi bete ngasihnya dikit. Jadi nggak ada standar, 1 mangkok misalnya 5 butir, enggak. Yang banyak belanja bakso ke saya itu mahasiswa dari Malaysia, makcik gitu. Makcik, betul gitu ya. Betul. Makcik belanja, kalau dia senyum-senyum saya kasih banyak. Wah ini bisa nih, siapa tahu dari sini bakso cinta jadinya ya. Masih banyak. Dia akhirnya nge-mention teman-temannya, bakso di sini banyak loh, ngasihnya datang temennya yang cowok-cowok. Kalau yang datangnya cowok saya kasih 2, 3. Kok beda banget gitu. Alhamdulillah lakunya banyak dan menghasilkan, jual kayak money changer keliling gitu, dolar buat adik-adik baru yang baru datang. Pas saya udah jadi senior gitu, lo masih punya dolar kan? Beli gua. Kan senior punya hak veto kan? Beli di gua dolar lo. Oh iya kak. Berapa lo punya? Cuma segini kak, $1.000. Udah ambil aja semuanya daripada lo tukar berkali-kali. Udah. Akhirnya kayak setengah malak gitu. Jadilah jual dolar. Pernah juga bisnis catering. Alhamdulillah bertahan di Mesir. Bayangin teman-teman, kulkas pertama ada di rumah saya di Aceh itu, saya dari Aceh. Itu pas saya di Mesir. Saking kita memprihatinkan keluarga miskin lah ya. Kulkas pertama banget ada di rumah saya itu pas saya di Mesir. Saya telepon ibu saya, "Mak, butuh apa? Abang lagi ada duit nih." "Oh iya," kata Mak, "Bang, ini lagi bulan Ramadan, di rumah kita kan nggak ada kulkas dari dulu. Kalau mau beli es ke tetangga, bisa nggak beli kulkas?" "Oh siap Mak," kirim duit beli kulkas. Bayangin masang telepon rumah aja itu ketika saya di Mesir, daripada emak saya selalu ke tetangga kalau saya telepon, akhirnya habis pulsa saya juga dari luar negeri, dia pasang telepon. Ternyata benar kata ustaz saya, yang memberi kita rezeki di Indonesia
itu juga yang ngasih rezeki ketika di tempat yang lain, bahkan lebih daripada yang saya bayangkan. Cuman qadarullah, Allah uji saya justru pas saya pengen nikah lagi nggak ada duit. Yang tadinya kaya foya-foya gitu, setiap malam ngafe, setiap malam nongkrong sama teman-teman. Ngafe yuk. Kalau teman-teman mungkin pada shisha, alhamdulillah saya nggak pernah nyoba shisha, nggak pernah merokok, anak baik sih. Alhamdulillah nggak pernah narkoba, nggak pernah rokok, nggak pernah shisha. Walaupun rokok shisha mungkin sebagian masih nganggap biasa aja, tapi saya nggak nyoba gitu, cuma ngopi doang. Nah, setiap malam ngafe sampai akhirnya karena mungkin manajemennya nggak bagus, lulus kuliah saya pengen pulang. Saya bilang ke ustadz saya di Mesir, Ustadz saya pengen pulang. Kenapa? Pengen nikah. Udah ada calon? Belum. Ya udah, tenang aja, tunggu aja, nanti Allah kasih di sini aja biar kamu lebih lama di Mesir. Ternyata benar. Suatu hari, sore hari, hujan-hujan gerimis gitu, kayak film lama, kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk. Lagi gerimis-gerimis gitu, saya lagi beli kebab Turki di depan asrama. Tiba-tiba ada cewek datang pesan kebab. Mang, bukan Mang, orang Mesir mah Sayyid gitu ya. Kalau orang Bandung mah Mang pesan kebab. Oh iya dipesenin. Kebab saya udah jadi tuh, udah dibungkus. Pas kebab dia jadi, saya pergi sengaja ngambil kebabnya dia. Dipanggil kan pasti kan ya. Mas, itu mah kebab saya. Bukan, ini punya saya. Jadi kayak sinetron pura-pura rame gitu. Bukan punya saya. Enggak punya saya. Coba periksa aja kalau nggak percaya. Pas dibuka emang saya tahu itu punya dia. Itu kan benar punya saya, punya Mas kan nggak pakai yang ini dan segala macam. Oh iya ya, maaf salah. Saya nggak sengaja tadi. Dari mana? Kenalan. Mulai. Oh iya, dari Jawa Timur katanya. Jawa Timurnya di mana? Padahal saya belum pernah ke Jawa Timur, masih nanya di mana Jawa Timur. Dia jawab yang mana juga saya nggak akan ngerti. Dari Jawa Timur. Oh iya Jawa Timur, ya, banyak kiai di sana. Wah, basa-basi. Akhirnya waktu itu belum musim HP, cuman nanya di asramanya di mana. Itu di seberang. Oh ya udah, namanya siapa? Nama dia Maria katanya. Maria, oh Maria gitu ya. Maria namanya itu. Oh ya udah, sejak saat itu saya cari-cari tuh ke teman-teman. Ada yang kenal Maria nggak dari Jawa Timur? Cari kekeluargaan mahasiswa Indonesia Jawa Timur. Saya kepoin ke kekeluargaan dia, ke komunitasnya. Alhamdulillah dari situ selang 2 bulan saya langsung nembak. Pakai kaktus. Enggak, nembak langsung datang. Kayaknya saya udah mau serius. Serius apa nih? Nikah yuk gitu. Polos gitu nembaknya. Nikah yuk. Saya pengen menyempurnakan agama, pengen gitu dah pokoknya. Kayaknya udah ngeklik. Terus dipancing dikit dengan lagu Ari Lasso gitu. Udah, alhamdulillah dia bilang, saya mah terserah orang tua saya di mana, ya di Jawa Timur. Ya udah kita telepon yuk, telepon ibunya. Qadarullah, ibunya tuh nggak banyak tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, saya Hanan. Oh ya, ini siapa? Temannya Maria. Oh ya, kenapa dek? Kenapa nak gitu? Bu, saya mau melamar anak ibu untuk jadi istri saya. Langsung dia bilang, saya terserah anaknya. Oh, anaknya udah setuju bu. Gitu. Anaknya udah setuju bu. Oh ya udah kalau gitu, ya jadi bisa ya bu, siap ya bu, boleh ya bu. Terus aja ditodong-todong gitu. Ibunya akhirnya bilang iya, alhamdulillah. Saya lupa pula, saya bilang assalamualaikum, langsung tutup aja teleponnya. Dia juga kaget pastinya. Alhamdulillah beres dari situ saya haji, tapi maharnya saya pinjam. Pas udah deal, baru saya bilang ke dia, tapi saya nggak punya modal. Dia udah kadung jatuh cinta, baru saya bilangnya nggak punya modal. Saya nggak punya modal, boleh pinjam dulu nggak maharnya? Maharnya berapa? Terserah aja kata dia. Ini perempuan yang luar biasa, maharnya terserah. Ya udah deh, maharnya saya kasih cincin segala macam seukuran $500. Saya pinjam tapi dari dia $500. Gambling nih, berangkat haji. Di haji itu saya kerja sebagai joki Hajar Aswad. Jadi kalau ada yang pengen cium Hajar Aswad, saya bantuin. Terus pengen tawaf karena nggak mampu berdiri, tawafnya pakai dorongan, saya dorongin jadi kayak tukang becak gitu di depan Ka'bah. Alhamdulillah dapat rezeki, bantuin jamaah haji, pulang-pulang nih nikah.
nikah di Mesir, punya anak, sampai kita sempat, istri saya yang S2, saya kan nggak terlalu ini dengan pendidikan nih, saya mah main-main aja, istri saya S2, saya bagian mainnya. Jadi kayak film-film yang di Eropa gitu tentang muslim-muslim Eropa. Yang satu kuliah, yang satu jalan-jalan. Istri saya kuliah, saya jalan-jalan. Ternyata dimudahin banget sama Allah. Kenapa? Karena menggunakan cara-cara Allah. Coba kalau kita gunain cara-cara yang lain, itu susah. Nikah itu syariat paling mudah tuh. Yang mempersulit nikah itu bukan syariatnya, pertimbangan manusianya. Ngitung dulu, nih harinya cocok nggak nih? Namanya sesuai nggak nih? Jangan-jangan pas dihitung nama ini sama nama ini kayaknya kalian nggak cocok. Saya juga sama istri saya ditakut-takutin gitu. Kata teman saya, lo nggak cocok lo sama dia. Kalau dipaksain nikah, kalian nggak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Saya makin digituin, makin penasaran. Ya udah, gua nikah aja. Kita lihat aja nanti bisa bertahan nggak lebih dari 1 tahun. Ternyata sekarang udah lebih dari 10 tahun. Jadi yang mempersulit syariat itu bukan Allah. Justru kitanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Mikirin hari nikahnya, mikirin kadang-kadang kan kalau datang ke calon mertua suka ditanya, kerja di mana, Dek? Gitu kan ya? Padahal betapa banyak orang yang menikah itu nggak punya modal, tapi Allah mudahkan justru setelah menikah. Karena kalau kita belum nikah, rezeki kita itu cuma jatah kita doang. Tapi kalau udah nikah, jadi 2 orang yang punya jatah rezeki, sehingga Allah mudahkan. Habis saya nikah, saya ditawarin ngambil rekaman di TV Mesir. Jadi saya ikut audisi gitu ya, ngantri terus cerita masa lalu gitu biar baper gitu ya. Dan selesai itu ikut audisi, dari sekian ratus yang ikut audisi, alhamdulillah diambil 10 orang terbaik dan saya masuk 10 besar. Ambil rekaman di TV, itu semuanya terjadi setelah menikah. Ada aja rezeki dari Allah SWT. Sebetulnya ini penting buat calon-calon mertua, gak usah khawatir. Karena Allah gak bakalan mengecewakan hamba yang pengen menjalankan syariat Allah. Gak ada orang yang gara-gara pengen beribadah kepada Allah terus hidupnya jadi susah, itu gak ada. Termasuk menikah itu adalah ibadah syariat. Gak mungkin jadi susah gara-gara pernikahan, gak mungkin. Jadi kalau kita ngomongin nikah itu jangan cuma yang dibicarain bayar listrik, bayar air, tunggakan sekolah anak. Bukan itu. Kalau nikah itu banyak yang lebih seru daripada sekedar bayar listrik. Bayar listrik mah sebulan sekali. Sedangkan 29 hari selama sebulan itu ngapain? Cinta. Nikah itu syariat yang udah selain mudah, nyaman, pahalanya tuh luar biasa. Memandang wajah istri aja berpahala, bayangin. Makanya orang yang udah menikah, sekedar ngelihat wajah istrinya, bagi orang yang masih jomblo itu kayak sholat 2 rakaat loh. Kalau masih jomblo, lo lagi ngapain? Lagi sholat di masjid 2 rakaat. Terus lo lagi ngapain? Enggak, lagi lagi nongkrong doang sama istri. Enggak, sholat duha lo. Enggak, udah ngelihat wajah istri. Cie. Ngelihat wajah istri juga pahalanya kayak sholat 2 rakaat. Walaupun tetap tidak menggugurkan perintah untuk sholat duha, tapi tetap pahalanya luar biasa. Nikah, ucapannya juga berpahala. Kayak saya lagi jalan sama istri, atau lagi makan berdua. Saya kalau lagi makan sama istri itu suka 1 piring, nggak mau 2 piring. Gelas juga 1. Jadi kalau udah nikah tuh di rumah gelasnya cuma 1 aja. Karena Nabi SAW kalau minum itu pasti bekas dari bibirnya Aisyah. Jadi kalau ada gelas, Aisyah minum, Rasul dulu, Aisyah dulu. Akhirnya Aisyah minum. Nabi perhatiin, oh itu bagian bibirnya. Dicari sama Nabi, Nabi minum dari bagian bekas bibirnya Aisyah. Sekarang orang bid'ah. Bid'ahnya gimana? Di rumah gelasnya ada 2, papa, mama. Itu minum bid'ah. Kalau minum yang sunnah, tidak ada gelas papa mama, yang ada gelas kita. Gak ada papa mama. Adanya gelasnya kita gitu. Dan love. Satu kalau lagi makan, istri 1 piring 1 gelas, istri saya duluan makan, saya perhatiin aja, ngeliatin. Terus dia bilang, ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Enggak, saya lagi heran. Heran kenapa? Iya, saya kayak ngeliat, baru tahu ada bidadari makan makanan manusia. Wih, jangan soal apaan sih segala macam. Ini gombal-gombal yang beda dengan Andre Taulani ya. Kan kalau yang standar mah, ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu ya? Nyasar gitu, lagi nyetir mobil, nyasar. Ini kita kayaknya salah jalan deh. Iya ya, salah jalan ya.
Ya kalau saya sama kamu aku suka salah jalan aja. Kenapa emang? Soalnya pengennya ke hati kamu. Kalau udah nikah bisa kayak gitu. Kalau belum nikah kayak gitu nggak nambah pahala, nambah musibah. Tapi kalau udah nikah kayak gitu dan kita mengatakannya dengan hati, itu nggak perlu dihafal dari Google ya, nggak perlu googling. Udah aja improvisasi sesuai dengan apa yang kita rasain, dan itu pahala yang luar biasa. Syariat buat saya, pernikahan itu menjadi bukti bahwa syariat Allah itu mudah banget. Begitu juga dengan syariat yang lain. Semua syariat Allah itu mudah. Salah satunya adalah pernikahan. Bayangin, sesederhana akad nikah itu bisa mengubah status orang yang tadinya bersentuhan aja nggak boleh, tiba-tiba boleh ngapa-ngapain aja boleh. Bayangin, cuma akad doang tuh. Dan akad itu dimudahin banget sama Allah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau takut lupa, boleh baca teks kan? Saya aja nikah pakai teks. Kenapa? Nggak mau 2 kali daripada nggak seru akadnya 2 kali. Mending saya pakai teks gitu, baca teksnya. Saya terima nikahnya segala macam. Dimudahin sama Allah. Begitu kita selesai mengatakan saya terima nikahnya sampai sah, maka berubahlah status yang tadi hampir semuanya haram menjadi hampir semuanya halal. Mudah kan? Coba. Yang mempersulit itu siapa? Kita sendiri. Walaupun nggak salah kesulitan ini, karena emang ada kewajiban lain, kayak kewajiban harus menyelesaikan birokrasi negara, atau mungkin kadang-kadang di sebagian daerah itu harus mengikuti culture, kebiasaan masyarakat setempat. Tapi di situ menjadi bukti yang paling memudahkan itu bukan culture, bukan undang-undang, tapi yang paling memudahkan itu adalah syariat. Dan itu bukan cuma dalam pernikahan, dalam segala hal syariat itu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen memudahkan kalian. Jadi itu teman-teman, makna dari indahnya hidup di dalam naungan syariat. Analoginya cuma satu aja, yaitu pernikahan. Mudah-mudahan kita semakin jadi booster dan jadi spirit buat kita belajar syariat Islam, belajar lagi agama Allah, belajar lagi fikih. Yakinlah, makin kita tahu agama, kita makin melihat kemudahan. Justru kalau kita menemukan agama ini ribet, itu karena kita belum tahu, karena kita belum kenal. Semakin kita kenal, semakin kita melihat mudah banget agama Allah ini.